Raka adalah seorang anak berusia 10 tahun yang sangat menyayangi ayahnya, Pak Dharma. Ayahnya adalah seorang tukang kayu yang bekerja keras demi menghidupi keluarga kecil mereka. Meskipun penghasilannya tidak banyak, Pak Dharma selalu pulang dengan senyum hangat dan tangan yang penuh debu kayu. Setiap pagi, sebelum berangkat kerja, ia selalu mengusap kepala Raka dan berkata dengan lembut, "Jadilah anak yang kuat dan baik, Nak." Kata-kata itu sudah seperti ritual bagi mereka berdua. Raka tidak pernah lupa membalas dengan senyum cerah dan lambaian tangan, berharap ayahnya pulang dengan selamat. Suatu pagi, Raka merasa ada yang berbeda. Ayahnya terlihat lebih lelah dari biasanya, tetapi ia tetap tersenyum. "Jaga ibu, ya?" katanya sebelum berangkat. Raka mengangguk, tidak menyadari bahwa itu akan menjadi kata-kata terakhir yang ia dengar dari ayahnya. Siang itu, saat Raka sedang belajar di sekolah, sebuah kejadian tragis terjadi di tempat kerja Pak Dharma. Sebuah balok kayu besar yang sedang dipindahkan tiba-tiba jatuh dari ketinggian dan menimpa tubuhnya. Rekan-rekannya segera berusaha menolong, tetapi luka yang diderita Pak Dharma terlalu parah. Ia menghembuskan napas terakhirnya sebelum sempat dibawa ke rumah sakit. Kabar itu sampai ke rumah melalui seorang teman kerja ayahnya. Ketika ibunya mendengar berita itu, ia langsung berlari ke tempat kerja Pak Dharma dengan wajah pucat dan air mata yang tak terbendung. Sore itu, ketika Raka pulang dari sekolah, ia merasa ada sesuatu yang tidak biasa. Rumah terasa lebih sunyi, dan ia melihat ibunya duduk di lantai dengan mata sembab. Di sampingnya, ada beberapa tetangga yang berusaha menenangkan. "Ibu, ada apa?" tanya Raka dengan polos. Sang ibu tak mampu menjawab. Ia hanya memeluk anaknya erat-erat dan menangis. "Raka, Ayah tidak akan pulang lagi, NK, Bisik ibunya dengan suara gemetar." Raka terdiam. Kata-kata itu bergema di kepalanya, tetapi ia tidak bisa memahaminya sepenuhnya. Tidak akan pulang lagi? Bukankah ayah selalu pulang setiap sore? Bukankah mereka masih harus berbicara tentang rencana membuat rak buku baru di kamar Raka? Bukankah pagi tadi ayah masih tersenyum dan berpesan agar ia menjadi anak yang kuat? Hatinya terasa berat. Ia melihat ke pintu, berharap ayahnya akan muncul dengan tawa khasnya dan mengatakan bahwa ini semua hanya kesalahpahaman. Tapi yang datang justru peti kayu sederhana, tempat tubuh ayahnya terbaring diam untuk selamanya. Sore itu, di bawah langit yang mulai memerah, Raka berdiri di depan rumah sambil menatap kosong ke arah jalan. "Tak ada lagi langkah kaki ayah yang biasa ia nantikan." Tak ada lagi suara pintu yang terbuka, atau tawa hangat yang menyambutnya. Yang ada hanyalah keheningan yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Sejak kepergian ayahnya, rumah terasa berbeda. Tidak ada lagi suara langkah kaki yang selalu terdengar di teras saat senja tiba. Tidak ada suara gergaji dan palu yang biasa menemani sore mereka. Bahkan aroma kayu yang dulu sering memenuhi rumah perlahan-lahan menghilang, seakan ikut pergi bersama pemiliknya. Malam pertama tanpa ayah adalah malam terpanjang bagi Raka. Ia berbaring di tempat tidurnya sambil memeluk bantal erat-erat. Matanya menatap langit-langit kamar yang gelap, tetapi pikirannya terus berkelana. Ia berharap besok pagi, semuanya akan kembali seperti biasa, bahwa kepergian ayahnya hanyalah mimpi buruk yang bisa ia lupakan saat bangun. Namun, pagi datang, dan ayahnya tetap tidak ada. Hari-hari berikutnya dipenuhi dengan kesunyian yang menyiksa. Ibunya sering duduk sendirian di ruang tamu, menatap foto pernikahan mereka yang tergantung di dinding. Kadang-kadang, ia mencoba tersenyum di depan Raka, tetapi anak itu tahu, ibunya sedang menahan kesedihan yang dalam. Setiap sore, Raka masih memiliki kebiasaan lama, duduk di beranda, menunggu ayahnya pulang. "Ia tahu itu tidak mungkin, tetapi hatinya menolak untuk menerima kenyataan." Suatu hari, seorang teman sekolahnya bertanya, "Raka, kenapa kamu kelihatan murung terus?" Raka terdiam sejenak. Ia ingin menjawab, tetapi suaranya tercekat di tenggorokan. Ia tidak ingin menangis di depan teman-temannya, jadi ia hanya menggeleng dan tersenyum tipis. Namun, malam harinya, ia tidak bisa lagi menahan perasaan yang sudah lama ia pendam. Ia berlari ke dalam pelukan ibunya dan menangis keras untuk pertama kalinya sejak ayahnya pergi. "Ibu, kenapa ayah harus pergi?" tanyanya di sela isak tangis. Sang ibu mengelus rambutnya dengan lembut, meskipun air matanya juga mulai mengalir. "Ayah sekarang ada di tempat yang lebih baik, Nak. Dia selalu melihatmu dari sana." Raka mengangkat wajahnya dan mengikuti arah jari ibunya yang menunjuk ke langit. Malam itu, bintang-bintang bersinar lebih terang dari biasanya.
Dalam hati, ia berbisik, "Ayah, apakah kau benar-benar melihatku dari sana?" Sejak saat itu, setiap kali malam datang, Raka sering menatap bintang-bintang. Ia tidak lagi merasa sendirian, karena ia percaya bahwa ayahnya masih bersamanya, meskipun tidak lagi dalam wujud yang bisa ia lihat dan sentuh. Namun, meskipun ia mulai memahami kenyataan, rasa kehilangan itu tetap ada. Sepi masih menyelimuti rumah mereka. Dan bagi Raka, kehilangan ayah bukan hanya kehilangan seorang pencari nafkah, tetapi juga kehilangan sosok yang selama ini menjadi cahaya dalam hidupnya. Hari-hari berlalu, tetapi kesedihan masih menggantung di hati Raka. Sejak kepergian ayahnya, ia merasa kehilangan pegangan. Ia rindu suara tawa ayah, rindu mendengar ceritanya tentang kayu-kayu yang diolah menjadi benda indah, dan rindu sentuhan hangat di kepalanya setiap pagi sebelum berangkat kerja. Suatu sore, ketika sedang membantu ibunya membersihkan gudang, Raka menemukan sebuah kotak kayu tua di sudut ruangan. Debu menutupi permukaannya, tetapi ukiran di bagian atas kotak itu masih jelas terlihat, ukiran yang ia kenali sebagai buatan tangan ayahnya. Dengan hati-hati, ia membuka kotak itu dan menemukan sebuah palu tua dengan gagang kayu yang sedikit retak. Itu adalah palu kesayangan ayahnya. Raka menggenggam palu itu erat-erat, seolah-olah dengan cara itu ia bisa merasakan kehadiran ayahnya kembali. Ingatan tentang ayahnya yang sedang bekerja dengan penuh ketekunan di bengkel kayu memenuhi pikirannya. Ia teringat bagaimana ayahnya selalu berkata, "Bukan tentang seberapa besar kekuatanmu, tapi seberapa besar ketekunanmu. Kayu yang paling keras pun bisa dibentuk jika kau sabar." Air mata menggenang di mata Raka, tetapi kali ini bukan karena kesedihan semata. Ia merasa menemukan sesuatu, sebuah warisan tak kasat mata yang lebih berharga dari apapun. Warisan itu adalah semangat dan nilai-nilai yang ditanamkan ayahnya sejak kecil. Malam itu, ia duduk di teras rumah dan menatap langit senja yang perlahan berubah menjadi gelap. Dengan palu di tangannya, ia berbisik pelan, "Aku akan jadi sekuat ayah. Aku akan menjaga ibu. Aku tidak akan menyerah." Sejak hari itu, ada sesuatu yang berubah dalam diri Raka. Ia mulai belajar memperbaiki perabotan rumah yang rusak dengan alat-alat peninggalan ayahnya. Ia sering mengamati cara kerja para tukang kayu di sekitar rumahnya, menyerap ilmu mereka seperti spons. Suatu hari, ibunya melihatnya sibuk dengan sepotong kayu di belakang rumah. "Apa yang kau lakukan, Nek?" tanyanya lembat. "Aku ingin belajar membuat sesuatu, Bu," jawab Raka sambil tersenyum. "Ayah dulu selalu bilang, kayu bisa dibentuk dengan kesabaran, kan?" Ibunya terdiam sejenak, lalu tersenyum tipis. "Ayah pasti bangga melihatmu sekarang." Perlahan, Raka mulai menemukan tujuannya. Ia tidak hanya ingin menjadi anak yang kuat, tetapi juga ingin meneruskan jejak ayahnya. Ia tahu, meskipun ayahnya telah tiada, semangat dan nilai-nilai yang ditanamkannya akan selalu hidup dalam dirinya. Di bawah langit senja, ia berjanji, "Ayah, aku akan melanjutkan apa yang kau tinggalkan." Tahun-tahun berlalu, dan Raka tumbuh menjadi seorang pemuda yang tangguh. Sejak menemukan palu tua milik ayahnya, ia terus belajar tentang pertukangan. Awalnya, ia hanya memperbaiki meja dan kursi di rumah, tetapi seiring waktu, keahliannya semakin berkembang. Setiap kali memegang sepotong kayu, ia merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan, seolah ada hubungan antara dirinya, kayu itu, dan kenangan tentang ayahnya. Kadang-kadang, saat menghaluskan permukaan kayu dengan telapak tangannya, ia bisa membayangkan bagaimana ayahnya dulu melakukan hal yang sama, dengan penuh ketelitian dan kesabaran. Ibunya sering mengamatinya bekerja di halaman belakang rumah. "Ia melihat anaknya yang dulu kesal dan penuh kesedihan, kini telah berubah menjadi pemuda yang rajin dan penuh semangat." "Kau semakin mirip ayahmu, Raka," kata ibunya suatu sore. Raka hanya tersenyum. Ia tak perlu mengatakan apa-apa, karena di dalam hatinya, ia tahu bahwa ayahnya tetap hidup dalam setiap karya yang ia buat. Mendirikan bengkel kecil. Setelah bertahun-tahun belajar secara otodidak, Raka memutuskan untuk mengambil langkah besar. Dengan uang tabungan yang ia kumpulkan sedikit demi sedikit, ia mulai mendirikan bengkel kayu kecil di samping rumah. Ia tidak memiliki banyak peralatan, tetapi ia punya satu hal yang lebih berharga, tekad dan impian ayahnya yang belum selesai. Awalnya, ia hanya membuat perabotan sederhana, seperti bangku dan rak kayu. Namun, semakin banyak orang yang datang untuk memesan barang, semakin besar pula rasa percaya dirinya.
Orang-orang di desa mulai mengenalnya sebagai seorang pengrajin muda yang berbakat. Suatu hari, seorang lelaki tua datang ke bengkelnya dan meminta Raka membuatkan sebuah kursi goyang. "Dulu, ayahmu pernah membuatkan kursi seperti ini untuk saya," katanya. Raka terkejut. Ia tidak menyangka bahwa karya ayahnya masih dikenang oleh orang-orang. Dengan hati-hati, ia mulai mengerjakan kursi itu, memastikan setiap lekukan dan ukiran memiliki sentuhan khas yang dulu dimiliki ayahnya. Saat kursi itu selesai, lelaki tua itu duduk dan tersenyum. "Kau benar-benar mewarisi tangan ajaib ayahmu, Nak." Mendengar itu, dada Raka terasa hangat. Ia menyadari bahwa meskipun ayahnya telah tiada, warisan yang ditinggalkannya tidak pernah benar-benar hilang. Itu tidak hanya berupa palu tua atau bengkel kayu, tetapi juga semangat, nilai-nilai, dan cinta terhadap pekerjaannya. Langit senja dan harapan baru. Suatu sore, setelah selesai bekerja, Raka duduk di depan bengkel dan menatap langit yang mulai berubah warna. Ia mengingat kembali janji yang pernah ia buat di bawah langit senja bertahun-tahun lalu, menjadi anak yang kuat dan meneruskan jejak ayahnya. Kini, ia tahu bahwa ia telah memenuhi janji itu. Angin sore berhembus lembut, dan di antara suara burung yang kembali ke sarang, Raka merasa sesuatu yang tak terlihat namun begitu nyata, kehadiran ayahnya. Dengan senyum di wajahnya, ia berbisik, "Ayah, aku harap kau bangga padaku." Di langit senja yang indah, seakan ada jawaban dalam keheningan, jawaban yang hanya bisa dirasakan oleh hati yang penuh cinta dan kerinduan.